Jadi ini menjadi contoh bahwa kesehatan mental atau pasien dengan gangguan jiwa ini untuk menuju kesehatan mental yang baik itu tidak satu hal yang mustahil. Hai, selamat sore semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di sini, Siwi dari Rehabilitasi Jiwa dan Nafsa Tirto Jiwo di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, jadi saya di sini psikolog rehabilitasi yang bertugas untuk melaksanakan psikoterapi untuk teman-teman dalam fase pemulihan ya. Jadi sore ini saya ditemani Mbah Tumiran. Beliau adalah saat ini menjadi staf pengelolaan rehabilitasi jiwa ya. Jadi beberapa kali beliau sudah ikut saya tampil di sini. Hari ini kita tampil lagi dengan Mbah Tum. Ada beberapa kisah yang nanti akan kita dengarkan bersama ya. Jadi jangan lupa tonton terus nanti sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jadi nanti Anda akan melihat tayangan kami terkait dengan kesehatan mental dan rehabilitasi jiwa, sehingga nanti akan memperkaya pengalaman dan pengetahuan Anda terhadap upaya-upaya untuk mendukung kesehatan mental di Indonesia dan bagaimana nanti Anda bisa berkontribusi di dalamnya. Oke, jadi saya memberikan gambaran saja bahwa rehabilitasi jiwa Tirto Jiwo ini kita berada di lingkungan di Kabupaten Purworejo, tepatnya di Desa Kalinongko, Kecamatan Luwano. Kami ada di lingkungan yang jauh dari kota, jadi sekitar dari kota itu sekitar 6 kiloan, ada di sisi mendekati daerah yang belum banyak pemukiman, di sini perbukitan. Owner kami Dr. Gunawan Setiaji memilih tempat ini supaya situasinya atau lingkungannya itu asri yang bisa mendukung untuk pemulihan kesehatan mental ya, kesehatan jiwa. Jadi beberapa pasien yang kami rawat ini mengalami progres penyembuhan yang signifikan, sehingga mereka bisa kita kembalikan ke keluarganya dan alhamdulillah tidak kembali lagi ke sini, dalam artian dalam potensi maksimal mereka bisa hidup bermasyarakat, bisa hidup dalam keluarganya, tidak membahayakan orang lain dan bisa mengurus dirinya sendiri ya. Nah, pada kasus tertentu ini memang prognosis atau harapan penyembuhan dari kesehatan mental itu baik. Nah, tapi tentu saja ini tidak lepas dari dukungan dari keluarga dan juga di sini kami melaksanakan juga dukungan dari pemerintah ya, Dinas Sosial Purworejo. Ini kami mengucapkan terima kasih sekali, dukungannya sangat luar biasa buat kami, dan juga dukungan dari donatur-donatur ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk donatur-donatur, semoga amalia kebahagiaannya mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dukungan-dukungan dari berbagai pihak inilah yang membuat kita masih eksis di sini, dan kita berupaya untuk memaksimalkan kemampuan kami untuk membimbing rekan-rekan dalam gangguan jiwa untuk bisa berprogres ke arah yang lebih baik ya, dalam segala keterbatasan kami ya, keterbatasan situasi ya. Jadi kami tetap berharap banyak bahwa kami bisa mengantar mereka untuk bisa kembali ke masyarakat dan kembali ke keluarga. Nah, sore ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana prognosis atau harapan dari rekan-rekan yang sakit jiwa kedepannya untuk bisa dia produktif ya. Jadi selain tadi yang saya sampaikan bahwa banyak yang sudah kita kembalikan ke keluarga, kembalikan ke masyarakat ya. Di sini ada satu contoh beliau ini, Mbah Tumiran ini. Beliau juga dulunya adalah
pasien dengan skizofrenia dan kondisinya sudah sangat membaik. Saat ini hanya mengkonsumsi satu obat psikis ya, artinya obat untuk menunjang kesehatan jiwanya, dan satunya lagi obatnya nih ya, amlodipin untuk tensinya ya. Nah, jadi kondisinya sangat baik. Mbah Tum ini akhirnya diangkat menjadi staf pengelola di lembaga Tirto Jiwa ini. Beliau selain mengurusi untuk logistik makan, beliau juga mengurusi tentang segala hal teknis ya Mbak, ngelas, kunci, instalasi listrik juga gitu ya. Nah, beliau ini beragam pengalaman dari sebelum onset waktu sehat ya, berarti kondisi ketika onset, terus atau waktu serangan jiwaan, terus beliau dalam rehabilitasi yang intens di RC ya Mbak ya, terus sekarang di rehabilitasi jiwa ini, sehingga saat ini malah beliau dalam perkembangannya beliau malah mengelola ya. Jadi bersama-sama dengan staf lainnya beliau mengelola rehabilitasi ini. Jadi ini menjadi contoh bahwa kesehatan mental atau pasien dengan gangguan jiwa ini untuk menuju kesehatan mental yang baik itu tidak satu hal yang mustahil, mengingat dari berat ringannya gejala dan berat ringannya penyakitnya ya, tentu saja tipenya dan kondisi fisiknya. Nah, kebetulan di Mbah Tum ini beliau progresnya membaik dan saat ini beliau bisa berkarya. Nah, berkarya dalam hal bisa berproduktif ini, kita hari ini mau ikut bahagia ya, apresiasi sekali kepada Mbah Tum ini bisa bekerja dan akhirnya beliau bisa beli sesuatu hal yang beliau idam-idamkan ya Mbah Tum ya. Jadi nanti silahkan Mbah Tum bisa cerita. Nah, Mbah Tum ini di sini diberi tugas kadang wirawiri belanja. Waktu itu ada kendaraan yang bisa dipakai, terus tidak ada kendaraan. Nah, beliau cita-citanya adalah beli kendaraan. Dan ternyata dengan menabung dari gajinya ya Mbak Tum ya, jadi beliau bisa beli kendaraan baru gitu. Nah, ini kita dengarkan saja pengalaman dari Mbak Tum ini, gimana perjuangannya dan bagaimana perasaannya saat ini ya. Oke, silahkan Mbak Tum, gimana Mbak? Baik, kita akan dengarkan ya Mbak Tum testimoni ceritanya ya. Jadi Mbak Tum bisa ceritakan bagaimana kerja di sini Mbak Tum, mulai tahun berapa, terus Mbah Tum tuh yang dipinginin apa, terus sekarang sudah bisa beli motor tuh perasaannya gimana Mbah Tum? Bisa ceritakan sama teman-teman kita tahu ya. Selamat sore, pekerjaan saya di sini ya masak juga, terus sebagai koki juga, terus mengenai listrik ya menangani kelistrikan juga. Semenjak itu ada motor inventaris, sekarang motor inventarisnya diambil. Setelah diambil, saya juga nggak bisa warawiri kemana-mana. Warawiri itu beli apa aja? Beli gas, beli gas, beli apa gitu, beli baut ke kota gitu. Kita nggak bisa kemana-mana. Terus bercita-cita ingin memiliki sebuah sepeda motor. Ternyata bisa, ini punya. Alhamdulillah ya Mbah Tum ya. Rasanya piye Mbah? Sudah rasanya beli bangga gimana? Itu. Bangga ya. Iya. Bangga rasanya. Jadi ternyata bisa bekerja, bisa menabung, bisa beli, masih juga bisa ngirim ke ibu ya di sana ya, istri ya, istri sama anak. Jadi beliau ada istri dan anak di luar kota ya. Jadi beliau ngirim gajinya untuk kehidupan istri dan anaknya. Di sini masih bisa menabung, masih bisa beli motor ya. Jadi itu bahagia Mbak ya. Bahagia. Bahagia. Jadi perasaan bermaknanya beliau ini menjadi ada karena
di dalam pekerjaannya beliau didukung oleh teman-teman yang lain, di dalam kegiatannya beliau mendampingi pasien juga didukung ya. Selanjutnya secara income beliau mendapatkan gaji, terus bisa mengelola gajinya dengan baik, selain ditabung juga dikirim ya. Jadi Mbah Tum ini mengganti masa-masa ketika sakit, sekarang masanya sudah sehat dan bisa berkarya lagi, berkarya, bertanggung jawab terhadap keluarga ya Mbah Tum sebagai laki-laki ya. Iya, oke ya, itu penting sekali buat jawab istri juga, bertanggung jawab Tirto Jiwo juga sebagai pendamping pasien juga. Nah ya, jadi mengelola. Jadi beliau bahagia, merasa bermakna, merasa bisa berkarya ya. Jadi bertanggung jawab pada istri tadi disampaikan, terus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Pasien manut-manut sama Mbah Tum? Ya, pasien alhamdulillah nurut-nurut sama saya. Nurut-nurut, pasiennya nurut. Jadi kayak sama Mbah Tum kayak yang ngomong gitu ya. Karena ketika nggak ada pendamping yang lain, yang satu-satunya yang ada Mbah Tum ini, karena Mbah Tum ini tidur di sini, tidur di lokasi panti ya. Kalau pendamping yang lain ini kan pulang sesuai jam kerjanya. Kalau Mbah Tum ini yang bertugas 24 jam ya. Jadi kayak bapak asrama ya. Iya. Gitu ya. Jadi ini gambaran yang bisa kita lihat bersama bahwa seorang penderita ODGJ ini bisa berprogres bagus dan juga bisa maksimal potensinya ya, bisa produktif dan tentu bahagia. Bahkan yang dirasakan sekarang ini kan beliau bahagia ya, bisa berkarya dan juga bisa bertanggung jawab terhadap keluarga ya. Jadi tetap berprasangka baik, tetap optimis. Jika memang Anda memiliki keluarga atau teman dengan ODGJ, berharap baiklah mendukung untuk bisa berprogres ke arah yang baik dan bisa untuk berproduktif. Paling tidak secara sederhana adalah bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak membahayakan orang lain ya. Tapi di sini Mbah Tum ini kan sangat bisa lebih berlipat dari hal tersebut gitu. Oke teman-teman, itu dari Tirto Jiwo. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Anda bisa melihat satu hal positif dari jalan hidup Mbah Tumiran. Dari beliau sakit akhirnya sembuh, akhirnya sekarang bisa berkarya. Oke, doa yang baik untuk kita semua. Jangan lupa terus tonton tayangan-tayangan kita. Terima kasih perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.